Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat semua ya? Kesempatan kali ini Bu Guru akan sampaikan materi tentang teks eksplanasi. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi teks eksplanasi, akan Bu Guru sampaikan tentang kompetensi dasar dari teks eksplanasi, yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya, kalian juga diharapkan yang pertama mengetahui isi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui ciri dari teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, kalian dapat memahami struktur dari teks eksplanasi. Yang kelima, kalian mengetahui unsur kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, yang keenam, diharapkan kalian mampu menyusun teks eksplanasi. Sebelum materi Bu Guru sampaikan lebih lanjut, akan Bu Guru jelaskan terlebih dahulu pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sejarah, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Sebuah peristiwa itu muncul karena ada suatu peristiwa. Contoh, terjadinya banjir disebabkan oleh apa? Karena ada peristiwa hujan deras yang cukup lama. Seperti yang barusan tadi terjadi, hujan. Hujan deras itu terjadi karena apa anak-anak? Yaitu karena awan mendung, butiran air atau es yang sangat banyak. Adapun tujuan dari teks eksplanasi kali ini yang akan Bu Guru terangkan, yaitu kalian mampu menginformasikan suatu peristiwa aktual kepada semua orang. Dan biasanya teks ini dipakai pada sebuah teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Tahukah kalian ciri-cirinya anak-anak? Sekarang akan Bu Guru jelaskan. Ciri yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari 3 bagian. 1. Pernyataan umum. Yang kedua adalah hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi. Ciri yang kedua, informasi yang dibuat harus berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, cirinya fakta tersebut memuat informasi yang sifatnya adalah ilmiah atau keilmuan, contoh sains. Yang keempat, sifatnya harus informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap sesuatu hal yang dibahas. Sekarang kita lanjutkan pada strukturnya. Yang pertama yaitu bagian pernyataan umum atau kita menyebutnya adalah general statement. Bagian ini berisi apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang kedua yaitu deretan penjelas, di mana pada bagian ini berisi urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Sementara yang nomor 3 yaitu strukturnya tentang interpretasi, di mana bagian ini berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Nah, sekarang perhatikan contohnya anak-anak. Contoh tentang banjir di Pacitan. Nah, tadi kalian sudah mengetahui contohnya. Sekarang kita coba bahas unsur kebahasaannya. Adapun unsur kebahasaannya, di situ dapat kita uraikan satu persatu. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD
Apa itu EYD anak-anak? EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, yaitu harus fokus pada hal yang sifatnya umum atau generik, bukan partisipan manusia, non-human partisipan. Contoh, gempa bumi tadi, banjir, hujan, dan juga udara. Yang ketiga, yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Sedangkan yang keempat, lebih banyak menggunakan kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Dan kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang memiliki fungsi sebagai penghubung, subjek, dan pelengkap. Unsur yang kelima yaitu menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Sebagai contoh, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, kemudian, dan sebagainya. Sekarang yang keenam yaitu menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, teks eksplanasi harus dibuat untuk membuat justifikasi yang diterapkan secara kausal. Sekarang kita lanjutkan tentang perbedaan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi berbeda dengan teks berita. Kalau teks berita yaitu teks yang berisikan tentang suatu peristiwa yang terjadi. Sementara teks eksplanasi yaitu sebuah karangan yang menerangkan tentang serangkaian proses suatu peristiwa. Sekarang perhatikan pertanyaan Bu Guru. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Kalau sudah, sekarang pertanyaan yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Sekarang yang ketiga, sebutkan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara teks eksplanasi dengan teks berita. Dan pertanyaan yang terakhir, nomor 5, jelaskan perbedaan dari kutipan teks berikut ini. Kalian lihat di situ ada 2 teks. Kalian bedakan mana yang termasuk teks eksplanasi dan mana yang bukan teks eksplanasi. Demikian anak-anak yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar, perhatikan protokol kesehatan. Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.